Baik, rekan belajar yang saya hormati, kita kembali lagi eh, berjumpa di mata kuliah Administrasi Pertanahan. Rekan belajar, sebagaimana kita ketahui bahwa administrasi pertanahan itu tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran tanah ataupun penerbitan sertifikat. Nah, setelah hak atas tanah itu terdaftar, data pertanahan harus terus diperbarui agar sesuai dengan keadaan apakah fisiknya ataupun keadaan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses pembaruan tersebut uh, harus selalu kita lakukan atau seringkali kita sebut sebagai pemeliharaan data pertanahan. Nah, di dalam pemeliharaan data penting karena apa? Karena itu merupakan jaminan kepastian hukum untuk kita sendiri. Lalu pemeliharaan data juga penting karena menjaga akurasi data pertanahan. Selain itu bisa mencegah adanya sengketa, juga bisa mendukung tertib administrasi pertanahan. Nah, dalam praktiknya, pemeliharaan data itu sering terjadi akibat adanya transaksi jual beli tanah misalnya, atau karena proses pewarisan, atau karena hibah, pemecahan bidang tanah, ataupun sebaliknya penggabungan bidang tanah. Juga karena adanya perubahan identitas pemegang hak terhadap tanah tersebut. Lalu pembebanan hak tanggungan. Nah, pengertian pemeliharaan data pertanahan itu sendiri adalah kegiatan. Ini sebagai sebuah kegiatan penyesuaian atau pembaruan, updating data fisik ataupun data yuridis di dalam pendaftaran tanah. Karena terjadinya perubahan setelah tanah didaftarkan. Nah, pemeliharaan data pertanahan ini rujukannya pada landasan yuridis misalnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan juga Peraturan Menteri Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait soal ini pelayanan pendaftaran pertanahan, atau umumnya adalah tentang pelayanan pertanahan. Nah, jenis data pertanahan itu sendiri sebagaimana pernah kita diskusikan di pertemuan yang lalu, itu ada jenis data fisik. Nah, data fisik yang berkaitan dengan kondisi nyata dari si tanah itu meliputi letak tanah, lalu batas-batas bidang tanah, kemudian luasnya tanah, terus penggunaan tanah untuk apa, lalu bangunan di atas tanahnya itu apa kalau memang ada. Nah, contohnya adalah pada perubahan data fisik itu pemecahan sertifikat ya, atau sebaliknya penggabungan bidang tanah. Karena adanya perubahan luas tanah atau perubahan batas-batas bidang tanah tersebut. Itu data fisik. Nah, bagaimana pula dengan data yuridis? Nah, kalau data yuridis ini data yang berkaitan dengan aspek hukum tanah. Biasanya meliputi status hak atas tanah tersebut atau nama pemegang hak,
atau jenis hak, beban hak tanggungan, atau peralihan hak. Nah, itu kita kategorikan sebagai data yuridis. Nah, contohnya apa misalnya? Contohnya perubahan data yuridis itu adalah misalnya karena proses transaksi jual beli, lalu hibah, kemudian pewarisan atau balik nama, pergantian nama pemilik. Nah, tujuan pemeliharaan data pertanahan itu sendiri supaya menjamin kepastian hukum, lalu menyediakan data pertanahan yang akurat, mendukung pelayanan pertanahan, mencegah konflik pertanahan, dan terpenting membantu pemerintah dalam mendukung tertib administrasi negara, khususnya adalah dalam administrasi pertanahan. Nah, kita bicara peralihan hak atas tanah ya. Peralihan hak atas tanah itu adalah berpindahnya hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak yang lain karena sesuatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, apa itu transaksi jual beli ya, lalu proses pewarisan, lalu hibah atau bahkan perpindahan hak pada tanah tersebut. Nah, itu kita sebut saja sebagai perbuatan hukum para pihak. Kesemuanya itu kita sebut sebagai peristiwa hukum. Nah, bentuk-bentuk peralihan hak itu misalnya adalah kalau jual beli ya, ada peralihan hak karena transaksi jual beli antara penjual maupun pembeli. Nah, syaratnya harus dilakukan secara terang dan cash tunai. Lalu dibuat dengan akte PPAT. Kemudian baru didaftarkan ke kantor pertanahan. Nah, dokumen yang diperlukan untuk itu ada sertifikat asli, lalu KTP para pihak, baik penjual maupun pembeli, lalu ada nomor pokok wajib pajak (NPWP) ya, kemudian bukti pembayaran pajak, lalu akta jual beli atau AJB gitu ya. Itu kalau proses atau perbuatan hukumnya, peristiwa hukumnya adalah transaksi jual beli. Kalau peristiwa hukumnya hibah, jadi ada para pihak yang menghibahkan maupun yang menerima hibah, eh, ini juga diatur. Nah, hibah itu sendiri adalah pemberian hak atas tanah secara gratis atau secara cuma-cuma kepada pihak lain yang saat pemberian itu kondisinya masih hidup. Kalau meninggal kan namanya pewarisan. Nah, karena ini kondisinya masih hidup, maka ini kita sebut sebagai hibah. Lah cirinya tanpa ada pembayaran. Ingat, kata cuma-cuma atau gratis tadi ya, tanpa ada pembayaran. Kemudian dilakukan dengan secari atau akta hibah dan itu wajib didaftarkan. Lalu pewarisan. Nah, pewarisan itu adalah peralihan hak karena si pemegang hak itu meninggal dunia. Biasanya karena hubungan darah ya. Nah, meninggal dunia, kemudian hak dari si meninggal atas tanah itu beralih pada ahli waris. Nah, dokumen yang diperlukan untuk proses pewarisan ini misalnya adalah harus ada surat kematian, lalu harus ada surat keterangan waris, kemudian identitas ahli waris, lalu sertifikat tanah. Nah, bagaimana kalau peristiwa hukumnya adalah tukar menukar atau sering kita sebut ruislak ya. Nah, tukar menukar itu adalah peralihan hak melalui pertukaran bidang tanah di antara para pihak. Jadi tanah di sebelah sana ditukar dengan tanah sebelah sini. Nah, para pihak ini melakukan pertukaran. Nah, lalu lelang. Lelang itu peralihan hak melalui melalui pelelangan ya.
dan biasanya itu resmi oleh negara. Lah peran PPAT dalam peralihan hak. PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Nah, saya ulang, peran PPAT dalam peralihan hak itu berwenang membuat akta autentik terkait soal jual beli misalnya, terkait soal hibah, lalu terkait soal tukar menukar, ruislak, atau terkait soal pemberian hak tanggungan. Nah, fungsi PPAT itu memastikan legalitas transaksi. Yang pertama, memastikan legalitas transaksi. Jadi absen menurut hukum. Memeriksa kelengkapan dokumen tanah. Lalu membuatkan akta otentik. Kemudian akta otentik ini nanti akan menjadi dasar pendaftaran perubahan atas data tadi. Apakah data fisik maupun data yuridis. Nah, sekarang bagaimana misalnya proses balik nama sertifikat? Apa saja tahapan-tahapannya? Nah, tahapan umum untuk proses balik nama sertifikat itu biasanya satu, eh, adanya transaksi atau peristiwa hukum yang telah terjadi. Nah, apakah jual beli, apakah waris, apakah hibah. Nah, itu transaksi atau peristiwa hukum yang sudah terjadi. Lalu tahapan yang nomor dua, pembuatan akta di PPAT, pejabat pembuat akta tanah tadi itu. Lalu kemudian membayar pajak. Jadi harus ada pembayaran pajak. Setelah itu baru diajukan ya, pengajuan ke kantor pertanahan. Nah, kemudian kantor pertanahan memeriksa berkas-berkas, kelengkapan berkas-berkasnya itu. Kalau itu sudah, baru yang tahap keenamnya adalah pembaruan buku tanah. Jadi buku tanah yang lama akan diperbarui dengan buku tanah yang baru sesuai dengan perubahan data apakah fisik maupun data yuridis akibat dari adanya peristiwa hukum atau transaksi. Kemudian yang terakhir penerbitan sertifikat atas nama baru. Nah, hak tanggungan dan roya. Hak tanggungan, jaminan atas tanah untuk pelunasan utang. Contoh, tanah yang dijadikan agunan karena kredit di bank ya. Kalau roya itu pencoretan hak tanggungan setelah utang lunas. Misalnya Anda pinjam di bank, terus kemudian udah lunas, nah itu harus dicoret itu. Tanah yang sebagai agunan tadi, bahwa tanah sebagai agunan harus dicoret. Inilah proses pencoretan hak tanggungan setelah utang lunas, ini kita sebut sebagai roya. Nah, fungsi roya sendiri membersihkan status jaminan pada sertifikat. Kemudian memastikan tanah itu bebas dari beban agunan atau beban jaminan ya. Permasalahan yang sering muncul dalam soal peralihan hak atas tanah itu biasanya karena adanya ini, kenakalan-kenakalan misalnya sertifikat palsu, terus tanahnya sedang sengketa, jual beli tanpa melibatkan pejabat PPAT, lalu pajaknya belum dibayar, ahli waris belum lengkap, baru berapa saudara sudah langsung proses, tidak bisa, harus kok kumpul semuanya. Jadi harus lengkap itu ahli waris. Lalu tumpang tindihnya kepemilikan. Dan yang terakhir yang seringkali jadi problem itu adalah mafia tanah. Saya kira itu rekan belajar yang saya banggakan pertemuan pada kali ini bicara soal pendaftaran atau pembaruan data ya pada pertanahan yang dibicarakan di mata kuliah administrasi pertanahan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.